Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya teman-teman, untuk ngebahas gimana caranya kita ngebaca bagian-bagian dari komponen elektronik yang ada pada TV LED yang kebetulan mereknya adalah Changhong, dan ini adalah jenis TV Smart atau Smart TV teman-teman. Kemarin kita udah ngebahas komponen-komponen yang ada di bagian hot atau di bagian primer. Di antaranya ada kapasitor dan komponen-komponen lain yang kemarin udah saya sebutin di video sebelumnya ya. Sekarang di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian gimana sih kalau misalnya kita mau ngetes tegangan gitu ya. Karena setiap TV itu tegangannya beda teman-teman. Ada yang 30 volt, ada yang 60 volt, ada yang 140 volt untuk bagian backlight misalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ide untuk tahu kira-kira tegangan TV itu berapa, kita sebagai teknisi bakal kerepotan teman-teman. Biasanya kerepotan itu terjadi pada teknisi-teknisi pemula ya. Dan video ini khusus untuk teknisi pemula, yang senior-senior nggak perlu nonton video ini ya. Kalau misalnya bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalau misalnya kita lagi memperbaiki TV yang belum pernah kita sentuh TV-nya, karena merek TV itu setiap hari pasti bertambah, tipenya pasti bertambah, teknologinya selalu berbeda-beda. Dan setiap pabrik standar tegangan yang dimunculkan itu selalu berbeda-beda teman-teman. Tapi ada beberapa tegangan yang sama, misalnya tegangan 12 volt, 24 volt, 3,3 volt, atau 5 volt. Itu biasanya standar seperti itu. Tapi itu juga nggak bisa dijadikan acuan teman-teman, gitu ya. Jadi untuk memprediksi kira-kira tegangan pada TV ini berapa aja, kita bisa ngelihat dari beberapa contoh elko teman-teman. Kita perhatikan beberapa buah elko sebelum kita ngelihat yang lain ya. Kita perhatikan ada elko, dan itulah elko-elkonya. Untuk melihat berapa tegangan kira-kira yang ada pada kumparan yang ada pada bagian primer TV, kita bisa ngelihat di sini. Ini tegangannya sekitar 300 volt. Di sini bertuliskan 120 mikrofarad 400 volt ya. Jadi tegangan yang masuk ke elko ini nggak lebih dari 400 volt. Jadi kira-kira berapa tegangannya? Nggak jauh dari 400 volt teman-teman, bisa 300 volt dan lebih. Dan memang benar, biasanya di elko ini terukur 320 volt. Sekarang kita lihat elko yang lain ya. Elko yang kecil ini misalnya, nih. Elko yang kecil ini berukuran 50 volt 10 mikrofarad. Berapa tegangan kira-kira yang ada di sini? Tegangannya nggak jauh-jauh dari 50 volt teman-teman. Turun sedikit bisa jadi tegangannya 36 volt seperti itu, 24 volt separuh ya, separuhnya 24 volt, 36 volt, kurang lebih seperti itu tegangannya yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita ngedapetin waktu kita ukur di sini tegangannya tuh ngedrop banget sampai 5 volt, berarti ini rusak gitu, karena tegangannya nggak jauh dari 50 volt seperti yang tertera pada elko nya. Sekarang kita melihat di elko yang hijau ini. Elko yang hijau ini berukuran 25 volt 470 mikrofarad. Berarti tegangan yang ada di elko ini tegangannya sekitar 12 volt teman-teman, atau 12 volt atau 17 volt atau 18 volt, pokoknya nggak lebih dari 25 gitu ya. Kalau tegangannya ngedrop banget sampai misalnya 3 volt, itu bisa jadi elko nya rusak ya. Cek lagi elko yang lain. Sekarang ada elko yang hitam di sini berukuran 120 mikrofarad 63 volt. Berarti tegangan yang ada di sini berkisar antara 30 volt lebih, nggak lebih dari 63 volt ya, kayak gitu ya. Terus ini ada elko backlight. Tegangannya berapa di sini? Tegangannya adalah 100 volt 120 mikrofarad, dan tegangan backlight ternyata nggak lebih dari 100 volt, 63 volt ternyata teman-teman, karena udah saya ukur sebelumnya.
Pokoknya tegangannya nggak lebih dari tegangan yang tertera pada elko nya teman-teman. Itu untuk elko yang gede ya. Kalau misal untuk elko SMD seperti apa? Nah, di sini ada ditulis 220 16V, artinya 220 mikrofarad 16 volt. Tegangan yang ada di sini ini nggak lebih dari 16 volt, bisa jadi cuman 12 volt harusnya. Di sini sama 12 volt juga kira-kira. Kemudian ini juga sama 12 volt juga. Terus udah itu aja teman-teman. Jadi kita tinggal siapin avometer digital supaya pengukuran kita lebih akurat. Saya sarankan menggunakan avometer digital aja ya teman-teman. Kalau untuk mengukur tegangan di elko pada TV-TV LED atau TV smart atau TV-TV LED merek-merek yang lain meskipun bukan yang smart. Jadi kita bisa tempelin probe negatif kita itu ke body seperti ini, atau ke tempat baut seperti ini, atau tempat skrup, atau ke tuner seperti ini. Nanti kaki probe yang merah ini kita tempelin di positifnya elko. Nah, elko SMD yang ada garis hitamnya ini adalah bagian negatif, yang nggak ada garis hitamnya ini adalah bagian positif teman-teman. Atau kita bisa ukur langsung seperti ini, nanti tegangannya bakal keluar. Nah kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu deh ya. Semoga kalian yang baru terjun ke dunia servis elektronik dapat ilmu dari video yang singkat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.